Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Yuk bersama-sama menyimak video berikut dengan baik. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kegiatan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis perubahan wujud benda dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan wujud benda beserta faktor penyebabnya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis perubahan wujud benda berdasarkan peristiwa yang terjadi dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara suhu dengan perubahan wujud benda dengan baik. Sebelum masuk pada kegiatan inti, silahkan perhatikan video berikut dengan seksama. Mengapa es tersebut bisa menjadi cair? Apa nama perubahan wujud benda yang terjadi pada es krim tersebut? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai wujud zat dan materi. Masihkah kalian ingat apa saja wujud zat yang ada di sekitar kita? Wujud zat terdiri dari 3 jenis, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Nah, masing-masing wujud zat ini dapat berubah wujud loh. Kita mulai dari zat cair. Zat cair dapat berubah wujud menjadi zat padat yang disebut dengan membeku. Begitu juga dari zat padat dapat berubah wujud menjadi zat cair yang disebut dengan mencair. Selain dari zat cair menjadi zat padat, zat cair juga dapat berubah wujud menjadi zat gas yang disebut dengan menguap. Begitu juga sebaliknya, zat gas dapat berubah wujud menjadi zat cair yang disebut dengan mengembun. Selain zat cair, zat padat juga dapat berubah wujud menjadi zat gas yang disebut dengan menyublim. Begitu juga sebaliknya, zat gas dapat berubah wujud menjadi zat padat yang disebut dengan mengkristal. Nah, masing-masing perubahan wujud zat ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketika benda tersebut mendapatkan ataupun melepaskan kalor. Nah, untuk mempelajari lebih jelas mengenai definisi, contoh, serta faktor penyebab perubahan wujud zat tersebut, mari bersama-sama menyimak video berikut dengan seksama. Adik-adik, coba kalian perhatikan apa yang dilakukan anak dalam video tersebut. Apa wujud awal dari es batu yang diambil anak tersebut? Kemudian, bagaimana wujud akhirnya setelah dibiarkan di suhu ruang selama beberapa saat? Kita masuk pada jenis perubahan wujud zat yang pertama, yaitu mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Perubahan wujud ini disebabkan oleh adanya penerimaan panas atau kalor yang diterima oleh es, sehingga lama-kelamaan es tersebut berubah menjadi air. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi apa yang terjadi ketika anak di dalam video tersebut memasukkan air ke dalam freezer. Wah, ternyata perlahan-lahan airnya berubah menjadi es. Mengapa ya air tersebut bisa berubah menjadi es?
Kira-kira kalian tahu nggak ya apa yang menyebabkan air tersebut bisa berubah menjadi es? Sekarang kita masuk pada jenis perubahan wujud zat yang kedua, yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat padat. Perubahan wujud ini terjadi karena zat cair melepaskan kalor, sehingga menyebabkan zat cair tersebut berubah menjadi padat. Adik-adik, siapa nih di antara kalian yang suka membantu ibu kalian memasak? Misalnya memasak air. Nah, pernahkah kalian memperhatikan apa yang terjadi ketika kita membuka tutup panci yang digunakan ketika memasak air? Mengapa keluar uap dari panci tersebut? Jenis perubahan wujud zat yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada zat cair yang berubah menjadi zat gas. Perubahan wujud ini terjadi ketika sebuah benda cair mendapatkan kalor. Nah, adik-adik, selain menguap, pernahkah kalian memperhatikan peristiwa lainnya yang terjadi ketika memasak air? Sekarang, coba kalian perhatikan video berikut. Mengapa bisa muncul titik-titik air pada tutup panci tersebut ya? Kita masuk pada jenis perubahan wujud zat yang keempat, yaitu mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Perubahan wujud ini terjadi karena zat gas melepaskan kalor. Adik-adik, pernahkah kalian meletakkan kapur barus pada lemari pakaian kalian? Lalu, apa yang terjadi pada kapur barus tersebut ketika diletakkan di dalam lemari? Kita masuk pada jenis perubahan wujud zat yang kelima, yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari zat padat menjadi zat gas. Perubahan wujud benda ini disebabkan oleh adanya penerimaan kalor. Nah, adik-adik, pernahkah kalian memperhatikan adanya bunga-bunga es di dalam freezer? Misalnya ketika kalian membeli es krim di supermarket. Kira-kira bagaimana bisa terbentuk bunga-bunga es tersebut? Dan apa penyebabnya? Jenis perubahan wujud zat yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari zat gas menjadi zat padat. Perubahan wujud benda ini disebabkan oleh adanya pelepasan kalor. Nah, jadi itu tadi pengertian dan juga contoh serta faktor penyebab dari perubahan wujud zat yang sering terjadi di sekitar kita. Untuk lebih jelas mengenai materi yang sudah dipelajari tadi, berikut merupakan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari, di mana perubahan wujud zat yang ada di sekitar kita terdiri dari 6 jenis, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, keenam jenis perubahan wujud zat ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama ketika benda tersebut mendapatkan kalor, dan yang kedua ketika benda tersebut melepaskan kalor. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama menjawab beberapa soal berikut.
Nah, adik-adik, jadi itu tadi materi mengenai perubahan wujud zat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu menambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.